Tapi ikutin terus apa yang akan ada di sirkuit Pertamina Mandalika di dalam waktu setelah MotoGP ini. Dalam waktu 3 bulan ke depan ada roda 4 yang akan berkompetisi di sirkuit Pertamina Mandalika. Tadi sempat disinggung soal pembangunan fasilitas olahraga stadion, Pak. Apakah ke depan kita akan melihat Mandalika Stadium di sana? Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Bincang Tribunlombok.com bersama saya Wahyu Widiantoro. Tribuners, kawasan ekonomi khusus Mandalika sudah membawa Indonesia naik level di kancah internasional melalui sirkuitnya. Seperti apa sebenarnya pengembangan di Mandalika? Sudah hadir bersama kita Direktur Operasi ITDC, Bapak Troy Waroka. Selamat pagi Tribuners, apa kabar? Oh, baik Pak. Selamat datang Pak di studio kami. Sekarang apa nih yang sedang digarap nih di Mandalika, Pak? Oke, jadi saat ini yang sedang dikembangkan oleh KEK, Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, yang memang dikelola oleh ITDC adalah yang pasti kita terus melakukan pengembangan dari sisi komersial, di mana pengembangan komersial ini adalah untuk mengangkat situasi yang lebih baik daripada KEK. Komersial itu dalam artian kita saat ini melihat beberapa tempat baru bermunculan. Ada tempat kuliner, ada akomodasi, ya, dan juga perbaikan-perbaikan, beautifikasi kita lakukan. Sekarang ada hotel baru di wilayah Mandalika, terus hotel itu berpadu dengan mall butik, ya, yang lebih fancy, yang lebih lucu. Jadi tidak mall pada umumnya yang sifatnya gedung, ya. Nanti bisa dilihat itu ada di daerah Pantai Kuta Mandalika. Terus ada beberapa tempat kuliner, ada beach club. Artinya apa? Bahwa ada satu keyakinan dengan mereka membangun ataupun mereka melakukan investasi di KEK Mandalika, ke depan pertumbuhannya akan baik. Karena memang badai COVID kemarin itu menjadi cerita lah, ya. Menjadi cerita bahwa memang situasinya menjadi kurang baik. Tapi sekarang kita harus segera berbenah, kita harus segera berakselerasi, kita harus membangun KEK Mandalika sesuai dengan kitohnya dulu, menjadi kawasan ekonomi khusus. Dan seperti disampaikan oleh Pak Menteri BUMN, KEK Mandalika ini akan menjadi kawasan sport, tourism, and entertainment di Indonesia. Ini yang membedakan KEK Mandalika dengan KEK lainnya. Jadi dia kawasan pariwisata, tapi fokus di sport, fokus di entertainment. Karena apa? Fasilitasnya sudah mendukung ke arah sana. Fasilitasnya sudah mendukung ke arah sana, dan memang yang menjadi ikon adalah tentunya sirkuit. Nah, sirkuit ini harus diakui menjadi salah satu sirkuit terbaik di dunia. Oleh karena itu, perhelatan-perhelatan otomotif roda 2, bahkan roda 4, itu akan dilakukan di sirkuit Pertamina Mandalika. Artinya apa? Begitu ada aktivitas dilakukan di wilayah KEK Mandalika yang berawal dari sirkuit, itu ada satu dampak positif buat sektor lain. Apa? Sektor pariwisata, sektor kuliner, dan yang paling penting sebenarnya bahasa gampangnya ada satu dampak ekonomi. Itu satu. Kedua adalah dampak tenaga kerja. Ternyata pertumbuhan yang semakin baik itu menyedot adanya tenaga kerja. Tenaga kerja itu sekarang dengan adanya hotel baru dibangun, ada restoran baru dibangun, gitu kan. Itu kan memerlukan tenaga kerja. Artinya ada dampak penyerapan tenaga kerja oleh investor-investor yang melakukan investasinya di kawasan Mandalika. Ini menurut saya sih menjadi hal yang baik. Dan yang paling gampang saat ini kita sedang bangga-bangganya, terutama MGPA selaku pengelola event di sirkuit, Marshall yang menjadi tenaga penting di setiap perhelatan balap, itu sekarang dominasinya adalah seluruhnya, hampir seluruhnya 99% adalah orang-orang Indonesia. Orang Indonesia dalam kurung Lombok. Artinya bahwa orang-orang NTB, masyarakat NTB itu sekarang sudah
sudah hebat, sudah bisa bermain di level internasional. Karena apa? Apa-apa yang dilakukan oleh mereka itu sekarang juga sudah mulai ketarik, misalnya dipinjam untuk Formula E kemarin. Mungkin untuk kegiatan yang lainnya juga sudah mulai dipinjam. Artinya apa? Ada proses pengakuan. Nah, kemudian yang lainnya kita terus berusaha melengkapi kawasan ini menjadi kawasan yang terintegrasi. Kemarin kita sudah melakukan kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Kita sudah memiliki pemadam kebakaran mandiri. Jadi ada posnya di wilayah KEK, kendaraan yang disediakan oleh pemerintah kabupaten. Ini kan artinya ada satu kolaborasi antara kita dengan seluruh stakeholder. Terus ke depan, insya Allah akan ada pengembangan yang memang dalam proses, antara lain kita akan membangun lapangan pedal tennis. Pedal tennis, kenapa pedal tennis? Karena bukan yang lain. Ternyata perkembangannya memang pedal tennis ini cukup membawa animo yang cukup positif untuk masyarakat. Artinya apa? Karena ini kawasan turisme, itu sudah ada satu tren yang bagus di Jakarta, di Bali, sekarang berdampak ke Mandalika. Terus kemudian insya Allah ke depan kita akan membangun, investor ya, akan membangun kawasan equestrian estate. Artinya apa? Bahwa kita punya lahan yang cukup besar, dan di situ investor percaya, dan mereka akan membangun kawasan equestrian estate, yang artinya apa? Di situ akan hadir hewan-hewan kuda dalam hal ini untuk menempati lahan yang baru. Bukan hanya kuda yang masuk, tapi juga ada penyerapan tenaga kerja. Artinya apa? Waktu mereka membangun di Mandalika, bukan hanya fisik bangunan, tapi juga terserap tenaga kerja. Prosesnya cukup bagus. Diawali dengan pembangunan sebuah equestrian, berdampaknya kemana-mana. Nah, harapannya dari situ, dengan adanya equestrian ini, dampak pariwisata juga semakin bagus. Karena memang kalau kita lihat saat ini, yang bisa mendatangkan investasi secara cepat dan juga pendapatan secara cepat adalah sektor pariwisata. Dan saya meyakini bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi dengan membuka lahan-lahan baru termasuk Mandalika, ini harusnya berdampak positif buat perkembangan provinsinya, masyarakatnya, sampai ke level cucunya dan masa depan nanti. Harusnya menjadi bagus sih. Dan mudah-mudahan ini jadi cerita yang bagus untuk kemajuan NTB. Baik Pak, tadi sudah disinggung mengenai sport tourism, terus kemudian bagaimana Mandalika bisa membuat ekonomi kita rebound setelah pandemi. Sebenarnya kalau konsep pengembangan The Mandalika itu seperti apa sih Pak? Oke, jadi pengembangannya memang yang kita lakukan ke depan adalah pengembangan satu kawasan khusus yang terpadu antara sektor sport dan juga sektor tourism. Artinya apa? Ada satu sarana olahraga yang sudah dibangun dan juga sektor pariwisata. Karena ini juga saling berkoneksi kan. Di mana kalau kita membangun sebuah sirkuit atau mungkin nanti kita ke depan mungkin membangun sebuah stadion mungkin ataupun membangun kawasan pedal tennis, artinya ada koneksi dengan sektor pariwisata. Apa itu? Kita sangat memerlukan yang namanya akomodasi. Dan alhamdulillah tahun ini menjelang MotoGP nanti akan berdiri dan sudah menerima tamu salah satu hotel di wilayah Pantai Kuta Mandalika. Sudah dibuka mulai hari ini. Hotel bintang 4, bintang 3 atau bintang 4, dan itu sudah menerima tamu. Artinya mereka melihat momentum bahwa ini ada satu momentum yang bagus untuk dimanfaatkan. Nah, selain sektor olahraga, sektor pariwisata yang paling penting dari semuanya juga adalah pembangunan infrastruktur. Karena kan gini, waktu kita membicarakan pengembangan sebuah kawasan, nggak akan maju kalau infrastrukturnya tidak bagus. Alhamdulillah, sekarang bisa dilihat infrastrukturnya sudah semakin baik. Saya tahulah cerita teman-teman bahwa waktu nonton MotoGP pertama kali, becek, susah parkir, segala macam. Sekarang saat ini infrastrukturnya sudah sangat baik, bahkan untuk parkir kendaraan roda 2 dan roda 4 itu sudah kita sediakan, menurut saya cukup berlebih. Dalam artian untuk sebuah event internasional ini semua sudah terdukung, sudah dibuat. Artinya apa? Tinggal
nanti adalah masalah perawatan, dan yang paling penting adalah bagaimana ini harus menjadi sumber pendapatan untuk KEK. Ya. Artinya apa? Sirkuitnya harus hidup. Nah, alhamdulillah juga sampai Desember semua kegiatan sirkuit khususnya di weekend itu sudah penuh. Sudah banyak agenda. Bahkan kami juga berkolaborasi dengan pihak stakeholder sampai mengadakan maraton untuk disabilitas. Mungkin saja kok. Bisa-bisa saja kok. Ini kan hanya tinggal masalah kemauan. Kami mengadakan dengan teman-teman dari sektor pariwisata olahraga mengadakan sepeda letap di Mandalika. Bahwa sirkuit itu bukan hanya untuk roda 2, roda 4, tapi bahkan sepeda pun bisa. Disabilitas pun bisa. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan sirkuit itu tidak hanya untuk otomotif. Sirkuit itu dipakai untuk wisuda yang dihadiri oleh Pak Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Pak Sandi Uno. Artinya apa? Bahwa bagaimana kita mengembangkan sebuah titik bisnis, dalam hal ini sirkuit, bukan hanya masalah olahraga, tapi bisa berkembang kemana-mana. Jadi kalau ada orang tanya kemana, bisa nggak ya kita pakai untuk foto pre-wed? Mungkin aja, kenapa tidak? Yang masuk resepsi gitu misalnya. Ini kan hanya masalah ide, dan hanya masalah keberanian. Jadi kalau mau melakukan sesuatu yang unik, silakan dilakukan di sirkuit. Karena dari situ NJPA akan memberikan satu servis yang baik, dan juga kalau kita mau cari sesuatu yang baru, sangat mungkin. Di sirkuit juga ada fasilitas Bukit 360. Dari atas bisa melihat 360 derajat bagaimana sirkuit. Nah itu juga sebenarnya itu kan adalah itu dibikin sebagai sebuah tempat saat mana ada proses, jangan sampai terjadi sih ya, gempa, itu adalah tempat evakuasi. Shelter gitu ya? Shelter. Cuman kan bagaimana kita mensiasati itu tidak secara fisiknya tempat meeting point, tempat evakuasi, tapi kita harus kemas sedemikian rupa menjadi tempat yang baik. Karena ini juga bisa menjadi sebuah area yang memang secara jarak pandang itu sangat bagus dan bisa terlihat semua. Alhamdulillah responnya cukup baik. Kita bekerja sama dengan beberapa pihak. Ini akan menjadi 3 tempat yang dipilih oleh beberapa brand untuk juga mempromosikan produknya. Ada Bank Mandiri, Livin, ada Telkom, dan Wonderful Indonesia. Artinya apa? Bahwa sekarang pola-pola komunikasi campaign itu sudah bermacam bentuk, termasuk berkolaborasi dengan sirkuit. Jadi ke depan menurut saya sekarang bukan hanya sirkuit, tapi yang paling penting adalah infrastruktur. Jalanan, gorong-gorong, listrik, air, SPBU, itu semua sudah ada. Jadi yang paling basicnya sudah ada. Dan itu terus dikerjakan. Jembatan. Saya kemarin baru melihat ada satu kawasan di area timur yang tadinya tidak terkoneksi, dengan adanya jembatan menjadi terkoneksi. Akhirnya kan dampaknya menjadi lebih bagus. Bahwa daerah yang ini dengan daerah itu yang tadinya terpisah sekarang jadi bagus karena connect ada jembatan. Artinya apa? Kita bukan hanya memperhatikan gedungnya, bukan hanya memperhatikan sirkuitnya, tapi sekelilingnya pun kita bangun. Kita bangun, kita bentuk, kita kelola, kita tata. PR-nya kemudian hari adalah gimana sih kita ngerawat ini supaya tetap bagus, tetap berdampak, dan tetap berfungsi. Jadi ini harusnya menjadi contoh di tempat lain bahwa pengelolaan kawasan ekonomi khusus itu ya seperti ini. Ya mudah-mudahan dengan komitmen dari teman-teman semua di ITDC dan juga masyarakat pastinya ini akan menjadi salah satu ikon kebanggaan kawasan pariwisata terbaik di Indonesia. Kita ada Nusa Dua, kita ada Golomori di Labuan Bajo, tapi yang punya area olahraga paling keren hanya di Mandalika. Dan itu menjadi kebanggaan bukan hanya Mandalika tapi juga masyarakat NTB pada umumnya, dan ini adalah saat ini kebanggaan Indonesia. Gitu. Kalau dari gambar mungkin Pak, dari zonasi lah misalnya. Kalau di zona barat itu menjadi dikhususkan untuk apa misalnya? Kalau di zona tengah misalnya sirkuit, terus zona timur seperti apa? Jadi gini, secara pembagian zona memang kita bagi dengan beberapa area. Dan sekarang kita dalam proses untuk penataan ulang dari kawasan-kawasan tersebut. Karena gini, kita juga melihat bahwa ke depan
pengembangan ini juga harus harus menyesuaikan dengan kekinian. Ya. Situasi kekinian seperti apa. Jadi kita berdiskusi dengan teman-teman ahli, dengan teman-teman di ITDC, pembagian zonanya seperti apa, pengembangannya seperti apa. Nah itu yang memang saat ini terus kita dalami, kita kaji supaya relevan dengan kekinian. Karena terus terang waktu kami masuk ke ITDC, kami kan baru 1 tahun, berapa bulan lah ya. Kami melihat bahwa rancangan awal itu masih ada yang bisa diperbaiki. Menyesuaikan dengan situasi kekinian. Kan situasi kekinian kan sudah sangat berbeda. Sekarang koran bisa bergeser ke digital. Gitu kan. Sama saja kawasan. Nah, oleh karena itu kita diskusi dengan teman-teman apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dikaji, kita kaji kembali supaya semuanya sesuai dengan situasi. Sah-sah saja kok, wajar-wajar saja kok kalau misalnya ada evaluasi di sana sini untuk hal yang lebih baik. Kurang lebih berarti ya. Penyesuaian. Jadi memang sekarang ada kajian, ada evaluasi. Kebetulan kita punya dirut yang memang arsitek, jadi juga cukup paham mengenai itu. Karena yang paling penting bagaimana membangun kawasan itu dengan situasi kekinian. Kan ini dibangun berapa tahun yang lalu. Apakah sama dengan 5 tahun, 10 tahun ke depan? Belum tentu, tapi harus ada adjustment. Nah, itu yang kita lakukan sekarang di ITDC. Supaya ya berdaya guna, bermanfaat bagus, dan yang paling penting berdampak luar biasa untuk masyarakat. Karena fungsinya itu, ada KEK berdampak luas untuk masyarakat. Baik, Pak Troy. Yang sekarang jadi perhatian kan fasilitas sirkuitnya nih, Pak. Nah, dulu konsep awalnya kan dia ini street circuit, gitu, Pak. Sudah sampai mana pengembangan dari sirkuitnya ini sendiri, Pak? Ini benar, jadi kondisinya waktu kita masuk, kita melakukan proses penataan kembali lah. Seperti tadi saya bilang sama dirut saya misalnya, Pak, yang ini kalau dipaksain nggak relevan, saya bilang. Sebagai contoh, saya nggak bisa sebut lah ya. Tapi ada menurut saya, ini kita tinjau sama-sama yuk. Karena kita harus berhitung nih 15 tahun ke depan kayak apa gitu loh. Trennya kayak apa. Ya juga sih. Kita panggil konsultan yang memang mengerjakan ini. Saya bilang, emang masih mau bikin mall di situ misalnya? Sesimpel itulah. Nih setelah kita datang nih, setelah kita lihat, nggak cocok di sini bikin mall. Di sini cocoknya mungkin bikin hotel. Nah, yang hotel di sini ini udah nggak relevan. Mungkin hotel ini harusnya digeser. Nah, gitu-gitunya loh. Jadi akhirnya ada satu pendapat yang memang bahwa ya KEK Mandalika itu harus menyesuaikan dengan situasi dan situasi kekinian kayak apa. Karena kan perkembangan kan begitu cepat kan. Kita udah nggak bisa lagi tuh. Kita sih maunya harapannya hotel itu dibangun betul. Tapi penempatannya juga yang benar supaya ekonominya merata. Jangan-jangan kalau semua hotel di wilayah Pantai Kuta Mandalika, yang daerah lainnya nggak kebagian. Kan kayak gitu kan. Jadi kita melihat yang kayak gitu-gitunya kita lihat. Ya karena buat saya ya kebetulan kita direksi berlima punya gaya yang sama bahwa ya kita kan harus dinamis ya, harus adaptif dengan perubahan. Nah, kalau kita nggak menyesuaikan, orang nggak mau lah nanti investasi di Mandalika. Ya gitu-gitu sih, supaya merata gitu loh. Makanya kayak toilet, kan kalau mas lihat toilet di Pantai itu kan hanya toilet sebenarnya. Cuman kan kita bikin bagus supaya tidak kumuh, tidak jelek. Bahkan pas saya datang kemarin kita masuk, saya bilang ini harus dibikin lebih bagus daripada ini. Dibagusin. Bayar pakai QRIS kalau nggak salah ya. Udah pakai QRIS. Sekarang mau kencingnya pakai QRIS. Cuma kan kita cashless, kita mengedukasi masyarakat. Zamannya udah nggak harus semua pakai cash. Jadi orang kalau liburan ke KEK Mandalika itu punya experience yang berbeda harus gitu kayak ya? gitu. Harus kayak gitu bahwa ke KEK Mandalika itu liburannya dapat, tapi ada pengalaman yang beda gitu loh. Dan kita juga harus mendorong masyarakat untuk naik kelas, nggak segini-gini aja gitu loh. Butuh waktu sih, butuh energi, jadi ya sama-sama lagi nggak boleh capek. Ya, dan itu bisa dimulai dari Mandalika gitu. Dan harus berkesinambungan. Kan harus konsisten nih. Kalau lo lakukan setengah-setengah, ya nggak maju-maju. Pak Troy, sekarang yang menjadi perhatian utama atau man of the match lah kalau di
orang main bola gitu kan, man of the match-nya kan masih sirkuit Mandalika. Sebenarnya pengembangan sirkuit ini sekarang sudah sampai mana dan akan seperti apa nanti? Yang pasti gini, sirkuit saat ini memang utamanya adalah sama-sama kita lihat adalah untuk roda 2. Dan ini sesuai dengan standarisasi ataupun level yang ditentukan oleh FIM. Tapi kita juga mau bergerak ke roda 4. Dan alhamdulillah sekarang saat ini dari komunitas-komunitas lokal di Indonesia itu sudah mengisi kegiatan-kegiatan yang ada di sirkuit untuk mencoba sirkuit Mandalika sensasinya seperti apa. Responnya cukup baik. Ada komunitas Honda, ada komunitas beberapa merek ya. Yang terakhir adalah beberapa minggu sebelum dilakukan MotoGP mendatang, itu adalah pecinta hobi Mini Cooper dari Jakarta. Dan itu memberikan satu sensasi yang luar biasa buat para penikmat Mini Cooper. Mendapatkan apresiasi yang bagus, mereka senang dengan tracknya, dan banyak yang bilang track Mandalika itu penuh kejutan. Karena sebenarnya kalau di track tempat lain itu tracknya cenderung lurus dan sudah terbaca. Kalau ini tiba-tiba harus menekuk, harus berbelok, dan itu yang menjadi tidak boleh lengah, harus fokus. Nah, buat teman-teman pecinta otomotif itu adalah satu hal yang dicari gitu kan, bahwa track di sini menjadi pembeda. Track di sini sensasinya luar biasa. Track di sini uji nyalinya dapat gitu kan. Nah, itu yang menjadi pembeda mungkin dengan sirkuit lain. Dan yang paling penting ke depan, apakah ini dikembangkan menjadi mengundang roda 4? Insya Allah nanti akan ada beberapa kegiatan roda 4 dilakukan di sirkuit Pertamina Mandalika, dan ini akan menjadi pertanda bahwa kita juga bukan hanya untuk roda 2, namun juga roda 4. Jadi kalau saya sebut sekarang nggak kejutan, tapi ikutin terus apa yang akan ada di sirkuit Pertamina Mandalika di dalam waktu setelah MotoGP ini. Dalam waktu 3 bulan ke depan ada roda 4 yang akan berkompetisi di sirkuit Pertamina Mandalika. Ke depan apakah itu dikembangkan katakanlah menjadi F1, kita lihat sama-sama. Karena kan memang saat ini memang dibikin fokusnya adalah untuk roda 2. Tapi ada effort kan untuk ke sana. Kita lakukan, kita coba. Karena kan gini, ini kan harus berkoordinasi dengan stakeholder, dengan IMI yang memang memayungi kegiatan olahraga otomotif di Indonesia. Nanti kita lihat situasinya seperti apa. Karena kan kembali lagi, untuk mengembangkan sebuah sirkuit itu juga membutuhkan biaya yang cukup besar. Jujur saja tidak murah untuk membangun sebuah sirkuit. Jadi yang saat ini justru kami melihat kita perkuat, kita pertajam, kita lebarkan sedikit demi sedikit sehingga dampak ekonominya terus berasa, dampak pariwisatanya berasa, dan yang paling penting, hal yang penting adalah bisa memberikan kebangkitan prestasi juara untuk atlet-atlet Indonesia. Kita bisa membuktikan kan bahwa saat ini kita kemarin menyelenggarakan Asian Road Racing yang pertama kali. Dan ternyata pembalapnya, juaranya ada dari Indonesia. Dari NTB pula. Dari NTB pula. Itu kan luar biasa. Artinya apa? Bahwa sirkuit ini memberikan dampak bukan hanya semata-mata pariwisata, tapi juga meningkatkan kemajuan olahraga untuk masyarakat setempat. Dalam hal ini adalah olahraga roda 2. Dan kita bangga sebagai Indonesia bahwa ternyata di sirkuit Pertamina Mandalika bisa juga tuh Indonesia Raya dikumandangkan. Kita nyanyi bersama-sama. Kalau levelnya masih Asian Road Racing, ya mungkin kita harus bermula dari sana untuk menjadi ke level yang atas. Jadi kemarin kami mengambil salah satu yang menurut kami bisa, gimana nih sirkuit ini memberikan dampak juara buat racers Indonesia. Terpilihlah Asia Road Racing. Nanti akan ada roda 4, tunggu akan ada apa nanti. Oh, ini ternyata ini nih. Di tahun ini setelah MotoGP. Kalau dikaitkan dengan pengembangan kawasan The Mandalika sendiri dengan sirkuit, ada nggak sih bisa kita lihat ke depan wisatawan itu bisa nonton balapan dari kamar hotel misalnya gitu, Pak? Kembali lagi kepada penataan tata ruang. Dan menurut saya sih itu mungkin saja. Namun kan memang kita harus melihat penataan tata ruang lebih menyeluruh. Karena di sini kita harus memastikan
bahwa apa yang dibangun itu bisa memberikan dampak bukan hanya untuk nonton balapan, tapi juga mungkin faktor-faktor lain juga harus kita perhitungkan. Kembali lagi tata ruang ini menjadi kunci, menjadi penentu bagaimana pembangunan Mandalika ini dikembangkan ke depan. Dan saat ini kami melihat bahwa proses penataan kembali itu sedang dilakukan, sedang dikaji, dan mudah-mudahan mungkin impian beberapa teman-teman seperti itu bisa saja dilakukan. Tapi kembali lagi kepada penataan itu kembali. Karena kan seperti tadi saya sampaikan, kita harus melihat situasi kekinian kawasan ke depan seperti apa. Karena mungkin waktu dulu ini dirancang, situasinya berbeda. Contoh lah, siapa yang pernah menyangka bahwa sekarang misalnya harus ke toilet yang begitu bagus di Pantai Kuta Mandalika, tapi sudah tidak menggunakan pembayaran tunai, tapi harus non-tunai, harus pakai QRIS. Nggak pernah nyangka juga kayak gitu kan. Nah, tapi sekarang kita mengedukasi masyarakat bahwa sekarang trennya seperti ini. Gimana caranya apa yang kita bangun, bukan hanya fisiknya, tapi juga kemajuan sumber daya manusianya. Lewat apa? Ya kita berikan edukasi singkat yang memang orang akhirnya sadar bahwa wah sekarang udah nggak harus tunai nih, sekarang bisa pakai cukup di tap langsung bisa, atau bahkan mungkin kartu itu bisa. Jadi dampaknya tuh banyak ya dari sebuah pengembangan kawasan pariwisata itu berdampaknya kemana-mana. Jadi kalau menurut saya memang kita harus menyesuaikan dengan situasi, penataan ulang kembali, tapi tidak merubah, namun ditata kembali supaya lebih relevan dengan situasi 10 tahun, 15 tahun ke depan. Gitu. Tadi Pak, di sirkuit akan ada balap roda 4, sudah balap roda 2. Tadi sudah disinggung juga ada balap kuda. Ya. Jadi pengembangan di Mandalika untuk sport tourismnya tidak akan berhenti di sirkuit saja berarti gitu, Pak? Tidak, karena kan gini, sirkuit itu hanya menjadi salah satu bagian dari kawasan ekonomi khusus. Hanya, karena sebenarnya dengan kawasan yang sangat besar, dengan luasan yang sangat besar, masih sangat berpotensi untuk dibangun area-area baru untuk olahraga. Dan seperti tadi saya sampaikan, ke depan insya Allah akan dibangun sarana pedal tennis, kemudian ke depan juga akan dibangun equestrian estate. Ini lebih kepada olahraga berkuda. Apakah mungkin dilakukan misalnya wahana olahraga lain? Sangat mungkin, karena kita memiliki area yang cukup besar. Jadi dikembangkan itu pasti bisa. Memang harus diakui bahwa ini kita harus lakukan kolaborasi. ITDC tidak bisa bekerja sendiri. ITDC harus berkolaborasi dengan pihak swasta. Pembangunan pedal tennis, pembangunan equestrian estate itu adalah kita kerjasama dengan pihak swasta. Oleh karena itu bahwa apa-apa yang kami siapkan adalah infrastruktur dasarnya supaya investor tertarik, nyaman, aman, dan merasa bahwa ini memberikan benefit, sehingga mereka meyakini, oh kalau saya melakukan investasi di Mandalika, ini akan berdampak luar biasa buat bisnis mereka. Nah itu yang kita lakukan, kita siapkan infrastruktur dasarnya, tapi kita berkolaborasi dengan swasta, kita berkolaborasi dengan pihak-pihak lain yang mau berkolaborasi dengan ITDC, kita lakukan pengembangan sesuai dengan rencana ke depan, sport, tourism, dan entertainment. Kalau di olahraga air gimana, Pak Troy? Sangat Karena mungkin. Kan sangat mungkin. Itu sangat mungkin. Satu hambatan memang pantai kita itu kan pantai yang cukup banyak karangnya. Jadi memang harus dilihat spot-spot mana yang memang memungkinkan, dan sudah ada bahwa spot yang memang pantainya cukup bagus dan layak untuk menjadi sarana olahraga. Kita akan terbuka dengan bermitra dengan pihak manapun. Kita akan mengundang pihak-pihak yang punya passion dengan sektor ini, dan saya rasa dengan proses yang terus bergerak maju nih kan orang-orang akan lihat oh bahwa ini Mandalika terus bergerak, hidup, memberikan dampak. Sangat mungkin ini akan ada investasi dari pihak swasta untuk pembangunan olahraga air. Kita terbuka untuk itu. Kita diskusi apa yang mau dibangun, apa yang mau dibikin, apa yang mau diselenggarakan, mau bikin kejuaraan apa gitu kan. Kita terbuka saja. Yang paling penting memberikan dampak baik untuk masyarakat, untuk Indonesia, dan yang paling penting untuk NTB pastinya. Baik Pak Troy. Tadi kan dari perencanaan The Mandalika, kemudian perencanaan sirkuit, perencanaan sport tourism di Mandalika, apakah itu cara dari ITDC untuk menarik investor masuk ke sana? Cara kami adalah meyakini bahwa apa-apa yang dilakukan di KEK itu adalah benar dan memberikan dampak buat bisnis. Namun yang paling penting saya sampaikan seperti tadi,
infrastruktur kita harus siapkan dengan sangat baik. Untuk membangun sebuah kawasan, itu diperlukan dasar-dasar infrastruktur yang benar, yang rapih dan berdaya guna. Makanya kami rapikan jalan, kami rapikan area parkir, listrik kami bekerja dengan PLN, terus kemudian kami lengkapi dengan SPBU, kami lengkapi dengan ada pemadam kebakaran, terus kita lengkapi juga dengan sarana ibadah. Sekarang bukan hanya Masjid Nurul Bilad, tapi juga ada Masjid Al-Hakim misalnya. Akomodasi, betul yang disampaikan Pak Menparekraf bahwa masih perlu ditambah hotel di wilayah Mandalika. Alhamdulillah menjelang MotoGP berdiri satu lagi hotel. Ke depan, tunggu tanggal mainnya akan ada beberapa hotel akan berdiri. Artinya ini adalah upaya dari ITDC menawarkan KEK ini kepada banyak pihak dengan basis infrastruktur yang sudah tertata. Semua disiapkan, semua ditata ulang, dan semua diberikan sebagai sebuah satu garansi rasa nyaman dalam berbisnis, rasa aman dalam berbisnis, dan yang paling penting juga ini memberikan, kembali lagi harus memberikan dampak ekonomi, bukan hanya secara bisnis tapi untuk pemerintah setempat, untuk masyarakat, dan yang paling penting menjadi legacy bahwa KEK ini betul-betul mengangkat NTB ke level dunia. Oke. Jadi sejauh ini berarti investasi di Mandalika seperti apa sih feedbacknya untuk ITDC dan pihak-pihak yang lain? Kalau kita lihat feedback cukup baik ya, karena kalau kita lihat dari sirkuit saja itu dampak keekonomiannya cukup besar, perputaran uang juga cukup besar. Perputaran uang saya bicara NTB ya, itu sangat besar. Dan yang paling penting dampak dari sebuah berdirinya diselenggarakannya MotoGP itu 4,5 triliun. Yang tahun 2022 itu, Pak. Ya. Jadi artinya apa? Bahwa semua sektor bergerak maju. Semua sektor mendapatkan animo dari masyarakat dengan baik. Nah, itu yang memang menjadi sebuah tantangan untuk kita terus pertahankan, kita pelihara, dan yang paling penting ya kita juga harus terus berbenah untuk melengkapi fasilitas-fasilitas. Jadi bagaimana fasilitas itu kita bangun secara bersama atau secara mandiri untuk menjadi penopang kemajuan investasi di Mandalika. Harapannya kalau ini semua berjalan baik, ya ekonominya terus berputar, harus naik. Terus kemudian juga serapan tenaga kerja sih yang paling penting. Karena menurut saya dengan serapan tenaga kerja yang cukup banyak, ekonomi akan terangkat. Keluarga lebih sejahtera, pendidikan juga lebih baik. Nah, satu lagi hal yang penting menurut saya adalah dukungan dari stakeholder masyarakat lokal. Alhamdulillah kami melihat bahwa sekarang ada dukungan dari masyarakat cukup baik, dari desa penyangga segala macam cukup baik. Nah, ini yang harus kami jaga, kami pelihara untuk ke depan terus menjadi menjadi sebuah energi yang positif untuk Mandalika, mengembangkan kawasan ini tidak setengah-setengah. Tapi yang paling penting ke depan siapapun nanti direksinya ini harus berkesinambungan, harus konsisten, nggak bisa setengah-setengah. Ya pembangunan pariwisata itu kan kerjasama semua pihak, termasuk misalnya dengan teman-teman dari Tribun untuk mengkomunikasikan kenapa harus berinvestasi di Mandalika, kenapa harus melakukan usaha di Mandalika, kenapa harus liburan ke Mandalika. Liburan tidak yang Senggigi, sekarang bisa ke Mandalika. Dia ada pantai, dia ada kuliner, dia ada fasilitas olahraga, dan yang paling penting makanan enak-enak. Dan kemarin saya bicara dengan warga-warga asing yang punya usaha kuliner di Pantai Kuta Mandalika. Mereka sangat suka dengan respon dari adanya kegiatan-kegiatan di sirkuit, berdampak ke restoran mereka. Udah makin rame nih sekarang. Makin rame. Sekarang ini kejadian nyata nih. Untuk makan pizza aja harus antri sekarang. Gitu kan. Sekarang makan pizza di salah satu pizza terenak menurut orang-orang terenak di Kota Mandalika. Kalau malamnya kita harus berdiri dulu, kita tunggu yang selesai pulang baru kita masuk. Artinya apa? Wah, ini rame nih, ini bagus nih. Kondisi kayak gitu sekarang sudah mulai nampak terlihat di Mandalika, dan mudah-mudahan ini terus berjalan ya, menjadi efek yang baik untuk semuanya lah. Kita berharap seperti itu. Baik Pak, kalau kekinian, tadi bicara kekinian, ada komitmen global, kemudian komitmen nasional juga mengenai
lingkungan gitu Pak. Kalau bagi di ITDC sendiri, bagaimana sih pengembangan pariwisata berkelanjutan di KIK Mandalika ini Pak? Oke, jadi ada beberapa hal yang kita lakukan. Pertama adalah kita juga melakukan yang terkait dengan pelestarian alam dan lingkungan. Jadi kita sebagai kawasan konservasi, di sini kalau kita lihat ada kawasan area mangrove, dan ini kita berikan sebagai area edukasi. Terus juga ada perkebunannya, kemudian juga program pembangunan, mengadopsi bangunan hijau internasional, dan juga energi terbarukan. Jadi energi terbarukan ini sudah dilakukan di Mandalika, bahwa menggunakan panel surya, kemudian juga sea water reverse osmosis SWRO, itu menjadi salah satu upaya yang konkret kita lakukan untuk mengurangi jejak karbon. Teman-teman bisa lihat tempatnya ada di kawasan kami, bisa dilihat. Artinya kita memikirkan sampai sejauh itu. Jadi kembali lagi, kawasan itu bukan hanya masalah infrastruktur, bukan hanya masalah ramai, tapi juga hal-hal lain yang terkait dengan kembali lagi kekinian tadi, bahwa bagaimana efek karbon itu kita kurangi, tapi lebih menyesuaikan dengan situasi, sehingga juga menjadi kebaikan untuk banyak orang. Terus kemudian juga pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah juga kami lakukan, kami perhatikan dengan melibatkan salah satu anak usaha kita adalah ITDC Utilitas. Jadi artinya kita mencoba dikelola dengan sebaik-baiknya terkait dengan limbah ini. Terus kemudian juga promosi budaya lokal. Buat kami sekarang cukup banyak wahana media untuk mengekspos keterlibatan budaya lokal, sehingga mereka naik ke level yang lebih atas, mendapatkan apresiasi manakala kami melibatkan budaya lokal bermain di sirkuit. Jadi beberapa kali teman-teman bisa lihat acara di sirkuit itu openingnya melibatkan budaya lokal secara masif dan dalam jumlah yang banyak. Bahkan MotoGP yang akan datang, insya Allah mungkin akan menjadi parade budaya kolosal yang terbanyak sepanjang sejarah. Yang nanti mungkin tahun depan akan lebih banyak lagi. Tapi yang sekarang lebih banyak daripada kemarin. Jadi kami mengundang budayawan, kami mengundang penggiat budaya lokal untuk bisa berkontribusi, bekerja sama dengan Dinas Pariwisata untuk menjadi bagian dari keramaian MotoGP. Saat ini teman-teman juga bisa melihat kami mengundang beberapa perupa lukisan untuk melakukan pameran di salah satu grup ITDC, yaitu di Hotel Pullman. Jadi tamu datang bukan hanya menginap, tapi sekarang juga bisa melihat beberapa lukisan yang cukup bagus-bagus. Harapannya waktu mereka melihat itu bagus, mereka bisa membeli lukisan tersebut. ITDC memberikan ruang kepada masyarakat perupa lokal untuk naik kelas, untuk menjadi lebih mendapatkan opportunity bisnis yang lebih bagus. Dan alhamdulillah ini kemarin langsung ditinjau langsung oleh Pak PJ Gubernur NTB, mendapatkan apresiasi dari beliau, dan beliau rupanya juga seorang penikmat lukisan, mengerti mengenai lukisan. Jadi buat kami, bagaimana kami berkolaborasi dengan masyarakat setempat, bukan hanya masalah tenaga kerja, tapi juga masalah yang lain. Apa? Memberikan ruang lebih besar kepada pelaku kesenian lokal NTB. Karena gini, kalau bukan kita yang mengangkat kesenian ini, siapa lagi? Gendang belek itu sekarang menjadi trademark semua kegiatan di sirkuit, sepertinya harus ada. Karena kan sifatnya yang kolosal, sifatnya yang yang semarak, yang riuh, yang ramai, itu kan memberikan energi positif untuk para racers. Itu bukan hanya sebuah cerita, tapi itu kejadian nyata bahwa menjadi sebuah tontonan yang baru. Terus kemudian ada sekarang pameran lukisan di hotel yang belum pernah dilakukan sebelum ini. Tapi kami ITDC memberikan ruang berkolaborasi dengan banyak pihak, termasuk dengan para seniman. Nah, insya Allah ke depan pengembangan budaya lokal ini terus kita jaga menjadi trademarknya event-event yang dilakukan di kawasan KIK Mandalika. Apakah itu di sirkuit ataukah itu di luar. Kemarin kita bisa lihat sama-sama peresmian hotel, peresmian Kutalen, peresmian masjid oleh Pak Menteri BUMN juga melibatkan budaya lokal. Bahkan apresiasi terhadap pengrajin tenun itu juga menjadi atensi oleh Pak Menteri. Artinya apa? Bahwa
sekarang bagaimana ITDC hadir bukan hanya membangun kawasan, tapi juga membangun kualitas sumber daya manusia yang lebih baik melalui karya-karya yang dibuat, dipertontonkan, dan bisa memberikan dampak ekonomi. Ya, kita berusaha dengan segala cara bahwa kita bukan hanya membangun secara fisik, tapi juga membangun manusianya untuk menjadi manusia yang lebih baik, dan yang paling penting kompetitif. Bahwa ke depan harapannya kan juga bisa mengangkat level ke NTB yang lebih bagus, lebih baik, dan bisa memberikan kontribusi baik untuk pemerintah pastinya. Pemerintah Pemprov terutama, dari banyak sisi lah. Artinya pengembangan ITDC ini menjadikan masyarakat sekitar juga sebagai subjek gitu Pak? Iya, yang iya. ikut serta membangun. Karena kan gini, sebuah pengembangan pariwisata, apapun bentuknya, itu tidak pernah bisa berdiri sendiri. Dia harus berkolaborasi. Pariwisata itu kan satu industri yang melibatkan banyak potensi. Pemerintah, masyarakat berbagai macam kelas loh. Mulai dari masyarakat yang paling senior sampai bahkan anak-anak. Tinggal bagaimana kita menjahit ini menjadi sebuah konten yang bagus dalam proses pengembangan pariwisata itu tadi. Nah, mudah-mudahan apa yang kami lakukan selama ini dengan melakukan kolaborasi dengan masyarakat bisa memberikan efek yang baik. Sebagai contoh juga misalnya kita memiliki masjid yang cukup baik di Mandalika, Masjid Nurul Bilad. Bagaimana masjid itu bukan hanya sebagai sarana beribadah, namun juga menjadi sarana pembinaan keislaman anak-anak muda. Kemarin kita bikin berbagai lomba yang berbasis keislaman, budaya keislaman, mendapatkan apresiasi yang cukup baik. Banyak yang mengikuti, dan bahkan ada bilang ini harus sering menjadi agenda tetap. Oleh karena itu, kita juga balik lagi seperti saya bilang, ITDC tidak hanya membangun fisik, tapi ITDC juga membangun akhlaknya, moralnya, supaya mereka nanti ke depan bisa melanjutkan pembangunan ini menjadi lebih baik. Ya, kami hanya memfasilitasi, mengawali, dan seterusnya nanti kan dilakukan oleh masyarakat lokal dan tentunya kolaborasi dengan stakeholder terkait. Ini yang harus dilakukan sama-sama, karena kawasan ini cukup besar, dan masih punya potensi berkembang yang cukup besar juga. Tadi sempat disinggung soal pembangunan fasilitas olahraga stadion, Pak. Apakah ke depan kita akan melihat Mandalika Stadium di sana? Saya rasa mungkin saja, karena kembali lagi bahwa pengembangan kawasan itu harus dilakukan dengan kolaborasi dengan banyak pihak. Bisa saja ini kita lakukan berkolaborasi antara ITDC dengan pihak lain. Dengan siapa misalnya? Kami sudah pernah menjajaki diskusi dengan Departemen Luar Negeri untuk bisa melakukan kolaborasi dengan klub bola di luar negeri. Jadi sangat mungkin. Kita juga melihat misalnya sekarang PSSI misalnya, perkembangannya cukup baik. Sekarang kita belum pernah juara sekian tahun, tiba-tiba kita menjadi juara. Walaupun mungkin levelnya belum dunia. Tapi kan kalau kita melihat semangat dari PSSI saat ini, kenapa kita tidak mencoba membangun kolaborasi dengan pihak terkait? Mungkin saja. Tinggal masalahnya kan seperti saya bilang tadi, Mandalika ini terbuka untuk semua investor. Apakah nanti investor itu membangun lapangan bola, membangun tempat bowling mungkin, atau lapangan bulu tangkis? Mungkin saja. Tinggal masalahnya bagaimana bahwa kita membuka ini ruang seluas-luasnya untuk para investor yang concern dengan olahraga, untuk sama-sama membangun ini sebagai sebuah kawasan sport tourism, sport entertainment yang baik dan memang berdaya guna untuk masyarakat. Jadi mungkin bukan hanya lapangan sepak bola, bisa saja mungkin lapangan bulu tangkis, mungkin tempat lapangan tenis, atau mungkin bowling mungkin, atau mungkin area untuk power boating atau jet ski, kan mungkin saja kan. Tinggal masalahnya nanti dari semua yang kita sediakan ini, bagaimana apa yang bisa ditangkap oleh investor untuk pengembangan kawasan ke depan. Karena memang basisnya adalah kawasan olahraga. Ya, mudah-mudahan bisa saja ini didengar untuk kemudian direspon. Kita harapannya memiliki lapangan sepak bola yang proper, mungkin saja, kenapa tidak? Gitu. Baik, Kak. Dari seluruh rencana dan konsep pengembangan KEK Mandalika, bagaimana ITDC ini, Pak Troy, pengembangan di Mandalika ini bisa mengangkat ekonomi, tidak hanya ekonomi masyarakat sekitar, tapi juga mengangkat ekonomi nasional begitu.
Oke, kalau kita bicara mengangkat ekonomi nasional, kembali lagi kan bukan hanya infrastruktur, tapi juga konten. Konten itu apa? Kegiatan, aktivitas. Artinya kami memiliki salah satu unit usaha namanya MGPA yang memang mengelola konten daripada sirkuit Pertamina Mandalika. Bahwa konten itu harus variatif, konten itu harus berisi, dan konten itu harus memberikan dampak multiplier effect yang bagus. Jadi buat kami isi daripada KEK juga harus kita perhatikan. Nah, kebetulan karena kita ada MGPA dan mereka sudah membuat satu agenda dalam setiap tahunnya untuk menyelenggarakan berbagai event olahraga otomotif. Karena kenapa? Ya kebetulan kita memiliki sirkuit dan itu dikerjakan oleh MGPA. Jadi sebenarnya buat kami itu yang kami lakukan. Dan kami yakin apa yang kita lakukan di sirkuit itu juga bukan hanya berdampak nasional, tapi juga berdampak skala internasional. Sekarang kita lihat saja, hari ini tingkat kesibukan airport luar biasa dengan adanya racers mulai berdatangan. Kan bukan hanya pembalap, tapi ada krunya, ada manajernya, logistik, sibuk, menadak gitu kan. Kemarin kita bisa lihat pesawat berbadan besar, Nippon Cargo, datang di Lombok. Itu kan artinya memberikan gambaran kepada masyarakat internasional, hey, Lombok nih bisa loh. Lombok tuh mampu loh. Nah, waktu Lombok mampu, itu di mana? Di Mandalika. Tapi kan juga ternyata dampaknya bukan hanya Lombok, bukan hanya Mandalika, tapi sampai ke Mataram, sampai ke Senggigi. Mataram, hotel terisi. Senggigi, hotel terisi. Sampai sebegitu besarnya dampaknya. Artinya bahwa dengan konten yang bagus, itu akan mendapatkan perhatian dari banyak pihak, termasuk investor, termasuk masyarakat internasional, dan tentunya pasti pemerintah juga memberikan atensi. Kembali lagi harus kreatif, harus banyak mencari referensi sehingga apa-apa yang dilakukan di sirkuit ini memberikan dampak, bukan hanya dampak untuk hobi, tapi dampak ekonomi paling penting. Karena kan bagaimana KEK ini waktu didirikan memberikan dampak ekonomi buat masyarakat, itu yang utama. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan harus memberikan dampak ekonomi untuk masyarakat dan kemajuan kualitas sumber daya manusia. Seperti tadi saya bilang, kita cukup bangga bahwa Marshall-nya sekarang didominasi oleh orang-orang Lombok asli, bukan orang Jakarta loh, orang-orang Lombok asli. Artinya bahkan ada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cukup cepat. Dari dulu mereka hanya menjadi asisten katakanlah, mereka melihat, mereka belajar, sekarang mereka menjadi lead, mereka bisa mampu untuk bekerja dengan baik dan mendapat pengakuan dari internasional, diundang ke Malaysia kemarin. Kan membanggakan. Dari mana? KTP-nya NTB. Wah, luar biasa. Nah, itu yang menurut saya sih menjadi satu hal yang bagus, dan ini harus mendapatkan apresiasi, dan ini menjadi atensi dari bukan hanya Indonesia tapi juga internasional. Begini Pak, untuk closing statement Pak, apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, kepada Tribuners dan pemangku kebijakan dalam rangka mendukung pembangunan kawasan di Mandalika? Mari berkolaborasi, kita membangun sebuah kawasan ekonomi pariwisata yang cukup baik, karena dengan terbangunnya kawasan ekonomi khusus Mandalika, maka akan memberikan dampak positif untuk pemerintah, daerah, dan juga untuk Indonesia. Yakini bahwa ini adalah sebuah proses yang baik dan memberikan dampak luar biasa untuk masa depan. Oke. Baik, Pak Troy, terima kasih waktunya sudah hadir di studio kami. Itu dia Tribuners, perbincangan kita mengenai akan menjadi seperti apa KEK Mandalika sekarang dan ke depan. Untuk Tribuners yang sepertinya gergetan atau nggak sabar pengen liburan ke Mandalika, silahkan datang ke Mandalika. Ya, ke Mandalika. Sekian bincang tribunlombok.com. Kali ini kita akan ketemu di edisi selanjutnya. Salam mata lokal menjangkau Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.